Nah, jadi tadi Mas Bintang juga menyampaikan, Pak, untuk kuliah hari ini apakah baca dulu atau beton dulu gitu ya, kalau tidak salah. Gitu ya. Nah, ini kalau Anda membuka jadwal revisi yang terbaru gitu ya, jadi sudah apa sih nanti dijadwalkan di setiap materi-materi gitu ya, untuk setiap mata kuliahnya. Jadi kalau seperti TPPG ini satu mata kuliah ada dua teori, itu sudah dipisahkan ya. Nah, kebetulan untuk kelas TPPG itu materinya dipisah, tidak dalam satu hari gitu ya. Yang berbeda dengan yang lab konstruksi jalan itu di blok satu hari gitu ya. Di blok satu hari, jadi dipisah-pisah. Nah, ini khusus untuk TPPG dipisah gitu ya. Jadi yang hari Senin ini, di minggu pertama ini, jadi materinya beton dulu, nanti di hari Jumat itu untuk materi baja ya. Nah, ini akan disampaikan materi-materi ini dengan apa sih, online ini kalau tidak ada perubahan ya sampai minggu ke 13 ya kalau tidak salah ya. Saya sampaikan sampai minggu ke 13, nanti minggu 14, 15, 16 itu akan ada sistem blok. Sistem blok mungkin materinya berbeda-beda di sana. Nah, selain praktek ini ada praktek apa lagi untuk kelas Anda ini? Belum tahu ya? Belum tahu, Pak. Ya, oke, kalau belum tahu ya. Ya, khawatir Bapak tadi salah menyampaikan, jadi minggu 1 sampai ke 13. Jadi kalau tidak ada mata kuliah lain yang kalau tidak salah ya sampai minggu ke 1 sampai 13 deh. Ya, oke, sementara itu dulu aja. Nah, ini sebentar ya, Bapak lihat dulu jadwalnya biar jelas saja. Nah, ini aja. Jadi kelas 3 TPG ini harusnya mulai jam 13, selesai jam 15. Jadi selama 3 jam ya? Betul ya? Iya, Pak. Jadi selama 3 jam, nanti selesai jam 15.30. Nah, ini jadwal Bapak jadi padat di setiap minggunya ya. Jadi kosongnya itu ya yang putih ini aja nih. Yang putih ini sama ini. Yang kuning ini yang Rabu Kamis karena masih dengan Bu Eri ya. Tapi untuk Senin Selasa ini full gitu ya. Nah, ini seperti satu TPG ada praktek batu dulu, nanti siangnya disambung dengan kayu gitu ya. Jadi dipisah-pisah. Ini yang 2 TPJ jalan. Di sini juga ada jalan lagi ya, kelas 1B. Ini yang gedung 2A, ini gedung 2B. Di sini ada yang kelas 1B, jadi untuk bentrok aja ya. Barusan di jurusan itu mendiskusikan ini gitu ya. Supaya tidak bentrok, ya caranya gimana gitu ya. Oke, itu mengenai jadwal, jadi jelas ya. Dari jam 1 sampai jam 15.30. Karena ini masih bersifat teori,
sampai beberapa minggu ke depan, ya mungkin akan diisi full gitu ya. Akan diisi full, tetapi kalau sudah masuk ke job prakteknya, tidak akan full ya. Jadi silakan nanti dikerjakan secara kelompok, kalau memang kelompok, kalau individu ya individu gitu kan ya. Jadi sama seperti yang dilakukan untuk labkun acuan perancahnya gitu kan ya. Sama lah. Kecuali kalau ada perubahan harus luring ya. Kalau informasi dari instansi lain, bukan instansi lain, apa namanya, sekolah-sekolah lain gitu kan ya, itu ada kemungkinan bulan April gitu kan ya, sekolah itu dibuka gitu kan ya. Tapi itu pun belum yakin gitu kan ya. Oleh karena itu, ya biarkan aja itu menjadi keputusan pemerintah ya. Jadi kita fokus ke online dulu aja. Nah, berdasarkan pengalaman kemarin, yang di acuan perancah gitu ya, itu masih belum kelihatan tuh ya. Jadi kemampuan individunya itu yang diterjemahkan ke dalam tulisan gitu ya. Kan kalau nilai praktek itu kan harus ada 3 unsur itu kan ya. Jadi ada pengetahuan, ada skillnya gitu ya. Kemudian ada sikapnya gitu kan ya, atau attitude-nya ya. Ya kalau sikap jelas tidak bisa apa sih namanya ya, dilihat karena tidak ketemu. Kemudian untuk skill itu sebenarnya agak sulit juga ya kalau untuk dilihat tanpa melakukan praktek. Tetapi di penjelasan Bapak bahwa untuk bisa melihat skill itu ya mohon diterjemahkan apa yang akan dikerjakan gitu, yang dikerjakan itu gitu kan ya. Nah, supaya bisa kelihatan bahwa yang akan dikerjakan itu bisa tergambarkan dari tulisan tersebut gitu kan ya. Itu kemarin belum bisa kelihatan ya secara utuh gitu kan ya. Mungkin nanti kalau kondisinya masih seperti ini, ya mohon kegiatan-kegiatan untuk praktek itu bisa diterjemahkan lagi secara utuh gitu ya. Ya, walaupun nanti harus menggunakan SketchUp tuh ya. Ya mohon di preteli SketchUp-nya itu dengan apa sih? Dengan jelas gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan itu bisa tergambarkan gitu ya, tergambarkan sehingga jelas maksud dan tujuannya apa yang akan dan sedang dikerjakan gitu ya, dikerjakan itu ya. Karena apa? Karena kalau praktek itu kan merupakan bagian dari metode kerja gitu kan ya, metode kerja. Jadi kalau salah di dalam menerjemahkannya itu ya otomatis nanti hasil juga akan salah gitu kan ya. Karena metode kerja itu hasil akhirnya harus menunjukkan bahwa mutu itu harus sesuai dengan apa yang dirancang gitu ya. Jadi artinya sesuai dengan spek gitu ya. Spek. Nah, kembali ke
mata kuliah ini. Jadi bukan 76 jam ya, mungkin ini sekitar 74 jaman lah gitu ya. Karena 24 8 ya, kalau normalnya ini sekitar ini ya, sekitar 74, jadi 37 kali 2, 74 jam. Ya, dengan kondisi seperti ini, kalau 3 kali 13, berarti 39, nanti ditambah yang di blok itu 37, jadi udah 60 berapa ya? 37 tambah 39 jadi 76 ya, ya kurang lebih 76 ya. Tapi kalau normalnya ya 74 ya. Nah, kemudian mengenai tim pengajar itu ya, karena sekarang sistemnya baru gitu ya, sistemnya baru, kita juga belum tahu apa yang akan ikut dengan Bapak di tim ini, jadi belum tahu siapa-siapa saja gitu ya. Kalau dulu dirancangnya oleh 6 orang gitu ya, supaya bisa gantian. Tapi kalau sekarang informasinya tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Kajur dan Bu Prodi itu dia harus 3 orang gitu ya. Nah ini belum tahu siapa yang akan mendampingi Bapak untuk di mata kuliah ini gitu ya. Karena kalau memang harus tim banyak itu ada kesulitannya di dalam apa namanya menginput ke aplikasi yang sekarang gitu ya. Karena sudah terpusat ya. Kalau yang kemarin kan masih setengah-setengah gitu ya. Jadi ada aplikasinya, ada manualnya gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah terpusat, jadi agak susah kalau terjadi bentrok-bentrok gitu ya. Nah, mungkin itu akan dirapatkan kalau tidak salah barusan diputuskan di jurusan itu hari Rabu gitu ya. Hari Rabu, mungkin minggu depan sudah bisa ada informasinya siapa yang bisa mendampingi Bapak untuk mata kuliah ini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat mengenai kompetensi gitu ya. Kompetensi itu ya merupakan kemampuan ya untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan keterampilannya atau skillnya ya, berdasarkan attitude-nya itu kan ya. Nah itu mengenai sekilas mengenai gambaran mengenai pengertian kompetensi gitu ya. Jadi MK di sini bukan manajemen konstruksi tapi mata kuliah gitu ya. Nah, dari ini Zoom-nya unlimited. Halo? Ya Pak, unlimited Pak. Oke, Dapat bonus. terima kasih. Oke, terima kasih. Itu kompetensi MK itu kompetensi mata kuliah ya. Mata kuliah. Nah, kemudian kompetensi lulusannya harus bagaimana gitu ya. Itu kalau diterjemahkan ke dalam prodi Anda gitu ya, atau ke jurusan kita teknik sipil. Jadi dapat merancang dan melaksanakan DED ya. Nah, DED sendiri nanti ada apa saja yang termasuk dengan DED hasil dari perancangan itu ya, supaya bisa dilaksanakan. Kemudian serta dapat melakukan pengawasan pekerjaan pembetonan sesuai dengan DED. Jadi merancang itu merupakan bidang pekerjaan ya, artinya dikonsultan. Kemudian kalau melaksanakan itu bidang pekerjaan berarti di
kontraktor gitu ya. Kalau di pengawasan berarti di konsultan pengawas. Nah itu 3 bidang yang merupakan untuk tempat Anda nanti bekerja gitu ya. Dan nanti masih banyak yang lainnya lagi gitu ya. Sekarang ini kan sudah banyak subkon tuh ya. Subkon. Apakah itu nantinya diminta bantuannya untuk perancangan atau pengawasan gitu aja. Nah, tapi lebih banyak kepada pelaksanaannya ya sekarang ini. Nah ini mengenai sedikit gambaran tentang kompetensi gitu ya. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan DD itu ya? DD itu singkatan dari Detail Engineering Design itu ya. Jadi hasil perencanaan. Secara umum hasilnya itu ada gambar, ada RAB dan Bill of Quantity, BOQ ya, BOQ. Jadi ini hanya volume pekerjaan saja. Kalau dikalikan dengan harga satuannya maka akan menjadi RAB. Kemudian ada spesifikasi atau ada rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, selain ini tetap masih ada lagi hasil perencanaan itu berupa metodenya, kemudian jadwalnya kan ya. Kemudian hasil dari analisisnya. Kalau struktur itu misalkan dimensi kolom itu berapa, dimensi balok berapa, terus tulangannya bagaimana, itu kan hasilnya digambar tuh ya. Tapi itu nanti sebagai lampirannya. Jadi masih banyak hasil perencanaan itu, tetapi pada umumnya hanya 3 saja yang sering ditampilkan karena 3 ini merupakan pedoman untuk pelelangan ya. Untuk pelelangan ini atau tender. Kalau spek itu, maaf. Kalau jadwal, metode gitu ya. Itu hanya lampiran saja, jadi tidak disampaikan ke yang lainnya. Misalnya untuk pelelangan tidak ada ya, untuk tender itu hanya untuk kebutuhan owner aja ya, dan owner. Nah itu mengenai DED. Nah sehingga nanti di dalam pelaksanaannya itu gambar itu menjadi pedomannya ya. Dia melaksanakan gambar, tetapi harus sesuai dengan bill of quantity-nya. Jadi volume pekerjaannya harus sesuai. Kemudian yang dikerjakan itu spesifikasinya juga harus sesuai. Misalkan kalau beton yang dirancang itu 30 MPa, maka yang dilaksanakan juga berdasarkan hasil uji tekannya itu harus menunjukkan kisaran di angka 30 MPa itu ya. Jadi lingkup kompetensinya adalah seperti itu. Kemudian bagaimana mengawasinya, ya, hampir mirip dengan pelaksanaan. Jadi apa yang dilaksanakan itu harus sesuai dengan gambar, bill of quantity, dan spesifikasi dan ya. Nah, ini mengenai lingkup kompetensinya. Nah, ini sedikit gambaran saja ini. Sedikit gambaran saja ini. Jadi kalau ada gedung seperti ini masih dalam tahap pelaksanaan. Ini gedung masih dalam tahap pelaksanaan ya. Tahap pelaksanaan. Ini kalau kita bedah mengenai isi betonnya itu pasti ada tulangan tuh ya. Nah ini mengenai kemarin seperti ini tanya. Nah ini sedikit
gambaran saja bahwa kalau melaksanakan struktur beton pasti harus ada gambarnya ya. Ada gambarnya. Jadi yang ini menunjukkan struktur beton ada isinya ya. Jadi ada tulangannya. Bagaimana pelaksanaannya adalah seperti ini. Nah kalau digambarkanlah seperti ini ya. Jadi ini ada ya di Google juga ini. Jadi ini Bapak sekilas menunjukkan tentang penulangannya supaya tidak salah persepsi di dalam menerjemahkan pelaksanaan penulangan. Ini kalau dilihat sengkangnya ya jaraknya seragam. Padahal sebenarnya tidak seragam itu ya. Kalau kita bisa menerjemahkan geser pada balok. Ya. Geser itu terjemahan awalnya dari gaya lintang. Jadi gaya lintang yang paling besar itu di tumpuan. Ya. Jadi kalau kita masuk atau menuju ke arah tengah bentang, itu gaya lintangnya mendekati 0 dan persis di tengah bentang nantinya posisinya 0 juga ya. Nah dalam kasus seperti itu sebenarnya tidak diperlukan sengkang gitu ya, tetapi karena ada faktor-faktor lain maka diperlukan sengkang, tetapi jaraknya bisa lebih lebar dibanding ke arah tumpuan itu aja ke arah ini. Dan begitu pula untuk sengkang pada kolom ya. Jadi di sini juga perlu rapat karena gaya gesernya itu aja. Kemudian di sini ada tulangan kait ujung dari balok arah sini harus masuk ke kolom ini gitu ya. Nah, berapa panjang kait itu ada di analisis strukturnya. Nah, berapa persyaratan pelaksanaannya? Nah, itu yang harus kita pahami gitu ya. Jangan sampai syarat pelaksanaan itu terabaikan. Jadi jangan gara-gara hanya kuat dari analisis struktur, tetapi mengabaikan syarat pelaksanaan itu ya. Nah, kalau syarat struktur kan hanya perilaku yang diterjemahkan dari gaya-gaya dalam ya. Nah, sedangkan untuk penjangkarannya itu ada hitung-hitungan tersendiri gitu ya. Nah, sehingga ada batas-batas minimalnya yang tidak boleh diabaikan. Misalnya kalau hitungan strukturnya panjang penjangkarannya hanya cukup 6 cm gitu kan ya. Nah, itu nggak boleh. Karena harus mengikuti aturan atau standar yang sudah berlaku, yaitu sebesar 12D gitu ya. Menjadi panjang penjangkaran di sini. Dan nanti akan tahu ya panjang penjangkaran gitu ya. Itu sekilas mengenai pengetahuan untuk memasang tulangannya ya. Nah, bagaimana nanti pelaksanaan proyek di lapangan yang sebenarnya ya. Nah, lagi-lagi tadi Bapak sudah menyampaikan, jadi di dalam pelaksanaan itu harus dapat melaksanakan pekerjaan sesuai gambar, sesuai volumenya, bill of quantity, dan sesuai dengan spesifikasi gitu ya. Nah, sehingga mutu-mutu pelaksanaan itu harus sesuai dengan yang dirancang. Nah, ini kalau kita perhatikan gambar yang sebelah kiri dulu aja ya. Gambar yang sebelah kiri dulu ini. Nah, itu kan akibat dari pemadatan yang kurang misalnya. Pemadatan yang kurang atau betonnya terlalu kental misalnya.
sehingga beton tidak bisa dipadatkan secara sempurna. Nah, ini kalau satu struktur sudah seperti ini, tentu saja tetapi harus mengikuti persyaratan-persyaratan untuk perbaikan gitu ya. Ya kalau hanya satu kolom seperti ini yang nggak jadi masalah gitu kan ya. Tapi kalau kolomnya yang berurutan itu seperti ini, berurutan itu samping kiri, samping kanan, ke belakang dan ke depan gitu aja. Dan tidak dua gitu aja, bisa tiga gitu. Nanti yang membahayakan satu struktur gitu aja. Itu antara beton lama dengan beton baru itu harus didesain yang benar gitu aja. Supaya beton lama dengan beton baru itu menjadi satu kesatuan gitu aja. Jadi sekali lagi kalau beton keropos seperti ini tidak hanya di plester saja, tapi harus menjadi satu kesatuannya. Nah, kemudian mengenai gambar yang ini ya. Mengenai gambar yang ini. Ini retaknya. Nah, retak seperti ini ya tentu saja bukan retak biasa ya. Ini sudah retak struktur yang tentu saja mengenai perbaikannya tidak semudah yang dibayangkannya. Jadi kalau sudah retak seperti ini berarti retaknya udah putus gitu kan ya. Udah putus. Jadi artinya tembus ya. Jadi mungkin betonnya sudah putus antara bagian bawah sampai ke atas gitu kan ya. Kalau plat lantai ini sudah putus seperti ini, sudah tembus seperti ini, jadi mengenai perbaikan itu tidak sembarangan. Jadi harus dirancang sedemikian rupa. Ya. Bahkan kalau jalan kan dibongkar, gitu ya. Dibongkar, dihilangkan bagian-bagian yang retaknya, kemudian dihilangkan juga bagian-bagian yang menempel saja. Kemudian dicor kembali, disesuaikan mutunya sesuai dengan mutu beton yang sudah dikerjakan lebih dulu gitu. Kemudian dicek lagi apakah sudah sesuai atau belum ya mengenai mutu betonnya. Jadi memang tidak sembarangan ya kalau untuk melakukan perbaikan. Kemudian yang berikutnya ini. Yang ini. Coba ini akibat apa ini? Barangkali ada yang bisa menjawab. Ya, Abu Bakar, kira-kira ini akibat apa ini? Yang dilingkarin pada gambar yang paling bawah. Ya, Abu Bakar ada nggak? Atau hanya masuk aja kemudian hilang? Pak Aulia ada? Ada, Pak.
Ada kira-kira apa? Lembab, Akibat apa Pak. ya? Akibat apa ini? Lembab, bukan, Pak? Ya, coba yang lainnya lagi. Abu Bakar, nggak ada Abu Bakar? Azri ada? Hadir, Pak. Ya, coba kira-kira apa ini? Akibat apa? Kayak bekas tulangan yang masih tersisa gitu, Pak, di situ. Kayak bekisting atau tulangan, Pak. Coba Mas Dani, apa Mas Dani? Mas Dani ya. Yang dilentarin akibat apa ini? Oke ya, jadi dari beberapa tadi yang menyampaikan, itu belum apa namanya ya, belum memahami kalau melaksanakan suatu pekerjaan tentang pembetonannya. Jadi sekali lagi dari beberapa tadi yang menyampaikan itu, jadi belum memahami secara utuh mengenai pemahaman tentang pelaksanaan pekerjaan beton ya, atau struktur beton. Nah, oleh karena itu Bapak mewanti-wanti bahwa yang dihasilkan itu kan harus sesuai dengan rencana kan ya, dengan rencana. Nah, pada gambar yang dilingkarin ini akibat apa gitu ya? Nah, akibat dari selimut beton yang terlalu tipis. Dan sekali lagi, ini akibat dari selimut beton yang terlalu tipis. Nah, memang sewaktu bekisting atau pomoknya dibongkar memang tidak kelihatan gitu, karena belum terkontaminasi dengan udara luar. Tapi begitu terkontaminasi, maka tulangan-tulangan itu akan mengalami proses korosi gitu ya, atau karat. Proses berkarat tulangan itu. Nah, sehingga akibatnya ya seperti ini. Nah, ini kalau dibiarkan terus, maka betonnya akan terkelupas akibat dari volume atau diameter tulangan yang semakin membesar ya. Jadi retak kemudian lepas gitu ya. Tapi itu butuh proses yang agak lama. Nah, oleh karena itu spek di sini mempunyai peranan penting tuh ya. Spek mempunyai peranan penting. Begitu juga dengan gambar ya. Biasanya di gambar itu di bagian legendnya itu suka ada catatan-catatan bahwa tebal semen beton sekian senti untuk setiap elemen apa saja gitu ya. Dan di peraturan juga sudah jelas dicantumkan bahwa untuk elemen struktur balok itu minimal 4 cm gitu ya. 4 cm. Nah, bagaimana di dalam pelaksanaannya? Nah, itu harus ada yang namanya beton decking atau beton tahu. Nah, itu untuk supaya tebal selimut betonnya itu sesuai dengan rencana gitu aja. Kemudian berapa jaraknya gitu aja, jarak tulangan yang terpasang. Nah, ini sekilas kan jaraknya beda ya antara jarak tulangan ini dengan jarak tulangan ini. Kalau ini ya anggap aja
sebentar, di sini juga masih ada ya jarak tulangannya. Nah ini kan berbeda-beda jarak tulangannya. Nah, apakah jarak yang lebar ini masih sesuai dengan rencana atau belum? Nah, itu tugas-tugas Anda nanti di lapangan adalah seperti itu. Jadi tulangan atau sebelum dilakukan pengecoran itu semua harus diperiksa ya. Jadi ada yang namanya persiapan sebelum pengecoran. Itu jarak tulangan, kemudian beton backingnya, kemudian castingnya itu harus bersih gitu ya. Beton backingnya harus terpasang setiap 1 meter persegi gitu ya. Nah itu kalau menyalahi spek ya, artinya kurang dari spek, ini akibatnya seperti ini gitu ya. Akibatnya seperti ini. Nah ini belum diedit ininya ya. Oke, yang ini mudah-mudahan bisa Anda menerawangnya ya, atau memikirkan mengenai struktur yang harus dilaksanakan gitu ya. Yang harus dilaksanakan supaya kalau ada gempa tidak terjadi hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi kalau struktur sudah seperti ini berarti tidak mampu menahan gempa gitu ya. Bukan gempa. Padahal di peraturan itu tingkat kerusakannya itu struktur tidak boleh rusak ya. Rusak total gitu ya. Kecuali kalau gempanya gede itu ya, yang di luar kemampuan kita, seperti gempa Aceh gitu ya. Gempa Aceh kan 8, sekian ya. Jadi hampir mendekati persyaratan peraturan itu kan sudah di luar kemampuan kita ya. Jadi kalau diterapkan seperti itu ya bangunan akan menjadi mahal katanya. Tetapi prinsip-prinsip dari pelaksanaan pekerjaan beton itu dalam hal ini dari layar monitor ini adalah pelaksanaan pekerjaan tulangan yang harus mengikuti aturan-aturan yang sesuai gitu aja. Nah ini akibat dari tulangan sengkang yang jaraknya terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh. Ini akibatnya adalah seperti ini, bahwa tulangan-tulangan itu tidak cukup untuk menahan geser gitu ya, menahan geser. Nah, sehingga seperti ini gitu ya. Dan ini adalah. Jadi seperti ini. Nah di tumbuhan lebih jelasnya yang ini ya. Jadi yang di tumpuan adalah seperti ini. Jadi kekangan dari sengkang itu tidak cukup karena jaraknya terlalu jauh gitu. Sehingga kalau ada goyangan-goyangan gempa itu terus bebannya gede juga ya, beban vertikalnya ya, termasuk berat sendiri dan lain sebagainya. Dengan goyang-goyangan seperti itu akan turun ya, akan turun karena tidak cukup tulangan utama dari kolom itu diikat oleh sengkang, sehingga adalah seperti itu.
Dan sering terjadi di dalam pelaksanaan pun sewaktu ngecor itu kolomnya istilah di lapangan itu kolom hamil gitu aja, jadi membengkak. Itu akibat sengkang yang tidak cukup gitu aja. Atau bahkan jebol ya. Atau bahkan jebol sewaktu dicor itu. Nah ini kalau gambar di sampingnya ini juga tidak cukup. Ini yang lain-lainnya tulangan kolom tidak cukup ya. Nah jadi dari tampilan-tampilan ini, ya ini Bapak menggambarkan untuk wawasan Anda, jangan sampai di dalam pelaksanaannya itu mengabaikan apa yang sudah dibuat di dalam DED gitu ya. Jadi di dalam gambar pasti ada persyaratan-persyaratan mengenai pelaksanaan, berapa sih jarak sengkang ada gitu ya di gambar. Di speknya juga akan ada gitu aja. Jadi sebelum dilakukan pengecoran ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Ini Muhammad Iqbal baru masuk nih. Kemudian mengenai hasil akhir pekerjaan ya. Satu hasil perancangan yang sangat baik tidak akan bermanfaat bila tidak diimbangi dan didukung oleh pelaksanaan yang memadai, serta ditunjang dengan pengetahuan dan keterampilan dari para pelaksana yang terlibat. Nah, jadi kalau hasil rancangannya bagus, gitu ya, jadi jumlah tulangannya sudah mencukupi, kemudian betonnya sudah dirancang beton mutu tinggi, tapi kalau di dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan seperti tadi, ya maka pasti akan terjadi kerusakan itu. Nah ini sekilas mengenai apa namanya ya, jabatan kerja yang sekarang ini sudah mulai banyak dibutuhkan, yaitu tentang BBS ya, bar bending schedule. Jadi artinya jabatan kerja untuk khusus untuk mengerjakan tulangan ya, mengerjakan tulangan. Jadi sudah khusus. Jadi berbeda dengan tahun-tahun 90-an, di mana pekerjaan pembesian itu atau pekerjaan tulangan itu masih bersatu dengan pekerjaan pembetonan secara keseluruhan ya. Sekarang ini jadi sudah dipilah-pilah, untuk campuran cah juga sudah ada sebuah traktornya gitu aja. Tapi kalau untuk tulangan di Indonesia belum ada ya, subkon khusus tulangan ya. Jadi masih menggunakan seorang PBS ya, atau bar bending schedule ya. Jadi kalau Anda buka-buka di web, ini memang sekarang sudah banyak dibutuhkan orang-orang yang khusus menangani pekerjaan tulangan. Nah yang tadi updatean 2011, ini updatean 2012. Jadi pengetahuan apa saja yang perlu disiapkan ya untuk bisa memahami pekerjaan tulangan. Ya pada intinya dari membaca gambar itu kan ya, dari membaca gambar, jadi harus bisa membaca gambar secara keseluruhan. Jadi cara membaca gambar itu, ini Bapak mengingatkan kembali karena dari beberapa mahasiswa ya, masih banyak yang keliru di dalam membaca
gambar atau masih ada keliru kalau apa sih, untuk bisa melihat pelaksanaan secara jelas gitu aja. Gambar apa saja yang dibutuhkan gitu aja. Jadi masih banyak yang keliru ya. Jadi kalau cara membaca gambar itu yang pertama dilihat denahnya dulu gitu aja. Denahnya dulu. Kemudian di sana nah, sudah tampak, kemudian potongan. Potongan kadang-kadang juga ada yang agak detail memotongnya itu sesuai kebutuhan yang di lapangan tuh ya. Kadang-kadang memotongnya juga ada yang asal saja gitu ya, sehingga tidak bisa dibaca secara detail. Nah, untuk melihat gambar secara utuh itu ada satu lagi, yaitu tentang detailnya ya. Jadi kalau membaca gambar itu lihat denah, lihat tampak, lihat potongan, dan lihat detailnya ya. Nah, itu poin-poin tersebut akan menunjukkan gambar secara utuh. Jadi di dalam membaca gambar itu ya harus membaca 4 gambar tadi ya, supaya jelas ya. Karena kalau kebutuhan tulangan kalau hanya dilihat di denah, itu kan tidak bisa. Lihat di denah. Karena apa? Karena jumlah tulangannya belum bisa kelihatan. Nah, supaya bisa kelihatan dari mana? Itu dari potongan. Dari potongan ya. Potongan sudah ada. Nah, itu kalau untuk membaca kebutuhan tulangan, jadi cukup denah ke potongan. Tapi bagaimana joinnya? Jadi tulang-tulangan yang masuk ke join itu bentuknya bagaimana gitu ya. Bentuknya bagaimana? Itu ada di detailnya. Ada di detailnya. Nah, sehingga dengan membaca gambar itu kebutuhan jumlah tulangan bisa dihitung gitu ya. Bisa dihitung. Nah, ini sekilas mengenai apa sih jabatan kerja, perkembangan jabatan kerja sekarang ya. Nah, kemudian mengenai persyaratan mata kuliah ini khusus untuk praktek betonnya ya. Ya kurang lebih ada 8 lah. Ada 8 ya untuk bisa memahami tentang pelaksanaan pekerjaan beton ya. Jadi ada gambar teknik, ada bahan bangunannya, ya untuk speknya ya. Kemudian rekayasa beton. Rekayasa beton itu RBT ya. RBT. Jadi mengenai campuran beton dan bagaimana cara memeriksa hasil pelaksanaannya. Itu ada di rekayasa beton. Bagaimana strukturnya itu ada di konstruksi beton. Kemudian bagaimana mengenai pekerjaan pembetonannya ya. Nah, itu sebagian menggunakan peralatan praktek batu ya, seperti sendok spesi gitu ya. Atau alat pengadukan gitu ya. Itu kita perkenalkan dari lab konstruksi 1 ya, untuk praktek batu. Mungkin di kurikulum Anda ini praktek batu dan kayu gitu ya. Kemudian ada manajemen proyek atau konstruksi, kemudian ada metode pelaksanaannya, kemudian ada bacaan dan perancah. Ya, mungkin kalau di prodi Anda lab bacaan perancah, plumbing dan drainase gitu ya. Ada 3. Nah, itu mengenai persyaratan mata kuliah yang harus
keterkaitan dengan ini gitu ya. Jadi kalau belum pernah belajar ini, maka untuk praktek beton ada sedikit yang kurang gitu ya. Ada sedikit yang kurang. Masa kalau untuk ngecor sendok spesial aja tidak tahu gitu aja. Nah, ini harus tahu gitu aja. Nah, ini mengenai persyaratannya, kemudian unsur penilaian. Nah, mengenai penilaian, jadi karena ini kegiatan praktek ya, jadi bobotnya memang lebih besar. Kemudian tugas. Tugas ini ada tugas harian dan ada tugas besar. Tugas harian, karena ini di praktek beton, lebih mengacu kepada perhitungan-perhitungan untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi perhitungan apakah itu akan menghitung jumlah bahan yang dibutuhkan, ya, baik itu untuk betonnya maupun untuk tulangannya. Karena ini belum luring, ya mungkin lebih banyak kepada pekerjaan tulangannya ya. Untuk tugas harian ya, tugas kecil lah. Nah kalau tugas besarnya itu mengenai BBS ya, bar bending schedule. Nah ini mohon disiapkan gambarnya ya, yang representatif gambarnya itu, supaya kita bisa mengerjakan tugas besar sesuai dengan data yang ada gitu aja. Jadi kalau dengan gambar yang nyata, ya mungkin Anda bisa terbawa ya pemahamannya bahwa yang dilaksanakan di lapangan itu adalah seperti ini gitu kan ya. Jadi nanti kalau Anda menemukan lagi hal seperti itu, jadi sudah terbiasa ya. Apalagi kalau Anda nanti sudah masuk ke industri kerja, ya jadi tidak kaget lagi ya. Jadi melihat gambar itu, kemudian bagaimana menghitung tulangannya, kemudian dimaksud dengan tunggulangan lapangan, tumpuan gitu ya, penjangkaran gitu ya. Jadi sudah familiar ya gitu ya. Kemudian bagaimana cara menghitung kebutuhan tulangan, itu akan terjawab di dalam tugas itu ya. Nah ini detail tugas besarnya mungkin harus disampaikan setelah UTS saja ya, supaya kita punya waktu leluasa untuk mengerjakannya. Nah kalau full gitu ya, mungkin 2 atau 3 hari juga selesai kalau full. Tapi berdasarkan beberapa pengalaman itu ya, diberi waktu 2 minggu aja tidak cukup. Padahal lingkupnya dari dulu ya gitu-gitu aja. Tidak banyak berbeda gitu ya. Tidak banyak berbeda. Nah itu sekali lagi karena di dalam membaca gambar masih banyak kekurangannya ya. Sehingga untuk bisa menghitung kebutuhan tulangan itu menjadi terhambat kitanya. Anda tahu nggak ya Kiki yang alumni PPG 2000 berapa ya? Yang kerja di 2014. di Arab Saudi ya, di mana ya? Sekarang ini informasinya? Kurang tahu sih Pak. Nah itu Kiki memang beda gitu aja. Beda dari yang lainnya. Jadi sudah paham mengenai bagaimana cara menerjemahkan gambar gitu aja. Nah, kalau dihitungkan sama dia ya bisa gitu aja, cepat. Jadi dulu angkatan 2010 2011 cepat juga mengerjakan tugasnya gitu aja. Dan benar gitu aja. Mendekati benar lah. Nah, setelah itu tugas hanya dikumpul saja, bahkan dengan yang kemarin pun. Dan kemarin ada namanya lab konstruksi jembatan beton. Baik TPJJ maupun yang KS.
itu masih ada yang mencontoh dari laporan-laporan setelah tahun 2013 ya. 2012 masih agak benar lah. 2013 sudah mulai banyak yang tidak benarnya, jadi asal-asalan saja bikin tugasnya, dan dicontoh berkali-kali gitu aja. Sampai kemarin masih ada. Jadi ngitung tugas BBS itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan beberapa pihak yang ada di proyek gitu aja. Jadi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan itu, yang namanya bukan tugas BBS gitu. Jadi judulnya hanya menghitung tulangan yang dibengkok aja gitu. Menghitung tulangan yang dibengkok saja, jadi tidak BBS gitu. Kalau BBS itu kan harus jelas mana yang akan dikerjakan, kemudian mana yang harus dibeli bahannya gitu aja. Kemudian ini ekonomis atau tidak gitu kerjaan ini. Itu harus keluar jawaban itu gitu ya. Makanya dibutuhkan orang untuk mengerjakan itu dan sudah menjadi jabatan kerja. Jadi tugasnya adalah seperti itu gitu. Jadi bisa memenuhi tuntutan dari berbagai pihak yang ada di proyek gitu. Nah, sekarang kalau ditanya berapa sih kebutuhan tulangannya yang harus dibeli gitu aja. Terus diameter 19-nya berapa, diameter 22-nya berapa gitu aja. Itu belum ada yang bisa menjawab di tugas-tugas yang sekarang-sekarang ini gitu. Kalau tugas 2012 ke bawah ya banyak yang bisa gitu aja. Bisa dan jelas gitu aja. Kemudian nilai ujian itu 25% ya. Nah ini ujiannya hanya sekali saja ya. Jadi setelah selesai perkuliahan itu akan diujikan. Nah ini kalau angkatan terdahulu memang selesai praktek langsung ujian gitu aja. Langsung ujian. Tahu kesininya jadi agak susah. Selesai praktek di hari Jumat itu bahkan teori pun belum bisa tuntas gitu ya. Belum bisa tuntas. Karena terkendala jauh praktek masih dikerjakan. Kalau zaman-zaman dulu ya, itu hari Kamis itu kegiatan praktek sudah beres ya. Sehingga hari Jumat kita bisa melaksanakan ujian dan bahkan kalau sempat ya kita bisa muter film di perpustakaan itu. Jadi perpustakaannya waktu itu masih di gedung direktorat ya dan lantai 3 gitu ya. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa melihat film ya karena waktunya habis sama kegiatan praktek. Jadi muter film belum pernah lagi ya. Mungkin udah 10 tahun lebih ya tidak pernah muter film lagi di perpustakaan gitu. Nah selesai lihat film kemudian ujian. Jadi melihat film itu adalah untuk memperkaya pengetahuannya gitu aja. Karena ujian itu kalau kondisi normal ujian itu lebih banyak kepada pengetahuannya. Tetapi dengan kondisi seperti ini, seperti yang diujikan di mata kuliah yang kemarin itu, jadi porsi keterampilan juga harus ada gitu aja. Harus ada. Nah mudah-mudahan di mata kuliah ini keterampilannya muncul gitu aja. Walaupun sifatnya ujian seperti ini gitu aja. Nah ini mengenai unsur penilaiannya. Kemudian mengenai jadi 6 poin saja sudah cukup, tapi yang lainnya masih ada ya, seperti ini kalau jadi gitu ya, kalau jadi luring, seperti tidak boleh merokok gitu ya.
berhubungan dengan prakteknya gitu ya. Kalau merokok ya harus meninggalkan tempat praktek gitu ya. Saya kira ini tidak ada yang aneh. Kemudian mengenai yang meninggalkan kerja 12 jam atau 1 job itu akan dikompensasi gitu ya. Nanti akan dicarikan materinya yang cocok untuk menggantikan job yang tertinggal itu kan. Nah, ini mungkin poin 4 saja dalam kondisi seperti ini yang perlu diperhatikan ya. Ya kalau hanya satu pertemuan ya nggak masalah ya. Tapi kalau melewati 1 job atau lebih dari 12 jam gitu ya. Mungkin ini 12 jam juga perlu diralat lagi. Mungkin lebih dari 2 pertemuan ya. Akan dikompensasi untuk mengganti pengetahuan atau keterampilan yang ditinggalkan itu. Nah, ini materi prakteknya cukup banyak, tetapi tidak semuanya akan dipraktekkan, hanya dipilih saja. Jadi poin kedua, poin keempat ya, kemudian poin ke-6, poin ke-7, poin ke-8. Nah ini mengenai pengecekan tulangan, sebenarnya untuk ini ya, untuk memberikan pemahaman kepada Anda ini berkaitan dengan apa sih namanya, prodi Anda itu ya. Jadi di prodi Anda itu kan ada perawatan dan perbaikan. Nah, ini mengecek tulangan itu apakah mutu yang dilaksanakan itu sesuai atau tidak gitu ya. Seperti tadi kan ya, di awal ditampilkan bahwa ada beton yang tulangannya hampir kelihatannya. Nah itu akibat dari selimut beton yang tipis. Nah, ini ngecek tulangan seperti ini itu untuk melihat jumlahnya maupun ketebalan selimut beton. Nah ini sebagai apa sih namanya, pemahaman untuk mata kuliah struktur bangunan gedung ya. Di ini nggak di semester ini atau kemarin sudah? Kemarin. Kemarin ya? Betul kemarin? Iya Pak. Iya Pak kemarin. Nah, ngecek tulangannya pakai alat apa? Belum ada Pak pengecekan tulangannya Mas. Belum ada ya? Nah kalau angkatan sebelumnya kan yang ngajar itu bukan yang ngajar ya, Bapak termasuk timnya itu ya, karena beban Bapak terlalu banyak, jadi sebenarnya kemarin itu, semester kemarin itu Bapak tuh 17 kelas tuh ya, ya mabok juga tuh ya, sehingga struktur beton tadinya Bapak gabung dengan Pak Heri 2 kelas diopkan, kemudian rekonstruksi batu 2 kelas diopkan saya. Terus yang lab struktur ini Bapak diopkan jadi 5 gitu ya. Nah, sehingga tinggal 12 kelas. Ya, cukup repot juga ya, mengoreksi soal-soal ujian 12 kelas. Nah, sekarang pun ya kurang lebih seperti itu. Makanya yang reproduksi jalan mungkin akan diopkan juga, batu juga akan diopkan. Bahkan tahun ini Bapak mengopkan yang struktur kayu gitu ya. Jadi serahkan ke Pak Mujiman gitu, semuanya untuk struktur kayu. Jadi banyak yang diopkan. Karena banyak tambahan mata kuliah di manajemen gitu ya. Nah ini mengenai
Kan banyak tugas-tugas akhir yang mengecek ulang kapasitas struktur gitu aja. Apakah masih layak atau tidak layak, atau perlu perkuatan atau perbaikan gitu aja. Nah ini dasar-dasarnya dari sini gitu aja. Tapi yang dijelaskan sama Bapak itu ini pengecekannya. Nah ini masih di dalam kurikulum yang lama gitu ya. Nah ini sekaligus dengan pengecekan struktur secara keseluruhan misalnya. Nah, karena target CPPG itu sebenarnya ya ke arah sana, jadi bisa kalau yang itu juga masih banyak gitu. Itu untuk mengecek secara utuh mengenai hasil dari pelaksanaan struktur beton itu. Oke, suara bawah masih kedengaran? Masih Pak, tapi tadi sempat putus-putus. Iya, memang ini keluar dulu, sekarang masuk lagi. Oke, itu sekilas mengenai materi untuk praktek beton. Ini mengenai ketiganya, Bapak akan menyampaikan intinya saja. Jadi ada undang-undangnya. Silakan dibaca aja mengenai undang-undang tenaga kerja. Terus yang perlu diperhatikan itu adalah mengenai APD kita ya. Jadi helm, sepatu, dan lain-lain. Mungkin ada gambarnya di sini. Nah ini sepatu sarung tangan. Nah sekarang body harness tidak boleh lagi yang tunggal ya, hooknya itu jadi harus yang memang body harness bener ya. Jadi hooknya yang dua ya. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Bapak itu ininya aja lah. Jadi sekarang ini kan banyak pemahaman yang keliru ya tentang ketiga. Yaitu menganggap bahwa kalau sudah memenuhi sarana ketiga, jadi artinya Anda sudah pakai APD, berarti sudah memenuhi persyaratan ketiga. Nah, padahal sarana ketiga ini adalah baru sebagian dari sistem ketiga. Jadi yang harus dipahami itu adalah sistemnya ya. Sebagai contoh, di proyek, kalau ada salah satu atau salah dua yang tidak memahami sistem, jadi sekali lagi, kalau di proyek ada salah satu atau salah dua pekerja yang tidak memahami sistem ketiga, ya pasti kecelakaan itu risikonya sangat besar gitu ya. Dibanding kalau sistemnya dipahami oleh seluruh para pekerja. Oleh karena itu di proyek ya, setiap akan memulai pekerjaan itu kan dibariskan dulu ya. Jadi diberi pengarahan-pengarahan. Itu dalam rangka untuk selalu ingat dan selalu menerapkan mengenai ketiga gitu ya. Jadi sekali lagi yang perlu dipahami itu adalah sistemnya, bukan masalah kita sudah menggunakan APD-nya, bukannya. Jadi mengenai sistemnya. Nah ini kan suka diberikan hal seperti ini pada pagi hari itu
safety morning ya. Ini untuk memberikan pengarahan-pengarahan. Apa yang dikerjakan kemarin itu sekarang harus ditindaklanjuti, apa yang kemarin masih disiapkan segera dibenahin hari ini gitu aja. Dan terus harus selalu memperhatikan mengenai kesehatan, keamanan kerja untuk seluruh yang bekerja di lokasi proyek tersebut. Jadi tidak per individu, tapi secara keseluruhan. Nah ini contoh-contoh di lapangan seperti ini. Ini film-film yang nggak usah ditayangkan. Ini berat filenya gede ya. Ini sekarang sudah menunjukkan jam 14.56 ya. Jadi tadi mengenai pendahuluannya dulu. Nah ini sekarang baru akan masuk kepada awal dari materi beton. Mungkin ini akan disampaikan pertemuan minggu depan saja. Tetapi sebelum diakhiri pada perkuliahan ini, ada yang ingin disampaikan nggak? Belum Halo? ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum Belum. ada, Pak. Belum ada, Pak. Harus ada tuh. Apa Indah? Indah ada? Ada, Pak. Ini ada, tapi belum ada yang mau ditanyain. Ya, karena belum masuk ke materinya ya. Iya. Dan kalau sudah masuk ke materi mungkin punya bayangan deh. Iya, Pak. Nah ini untuk pertanggungjawaban kita pertemuan hari ini, bagaimana kalau kita buatan absen, kemudian ada foto-foto bersama gitu. Siapa yang mau matanya? Sama saya aja, Pak. Ya, sebentar dulu ya. And so dulu.